Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 10 IPS 1 ingin menjelaskan mengenai sengketa Blok Ambalat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aurelia Prita Harum Oktaviana Sari, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Azhara Salasabila, absen 8. Perkenalkan, nama saya Bangkit Darmawan, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Bani Benin, absen 10. Perkenalkan, nama saya Deborah Theosofia Gaspers, absen 11. Perkenalkan, nama saya Deva Hima Aneviana, absen 12. Ambalat merupakan blok laut seluas 15.235 km persegi. Terletak di antara Laut Sulawesi atau Selat Makassar, di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah yang berada di Malaysia dan Kalimantan Timur yang berada di Indonesia. Sengketa ini melibatkan dua negara, yaitu antara Indonesia dengan Malaysia. Penyebab terjadinya sengketa Blok Ambalat ini dikarenakan Blok Ambalat mengandung minyak dan gas yang jika dimanfaatkan dapat berguna untuk tahun-tahun ke depannya. Ada 3 faktor yang menyebabkan konflik Indonesia dan Malaysia di Ambalat terus mengalami eskalasi. Yang pertama adalah kedua negara ini sama-sama menginginkan kekayaan alam yang terdapat di Ambalat. Yang kedua, media di Indonesia dan Malaysia mampu menggiring opini publik untuk menyerang lawan masing-masing. Dan yang ketiga adalah perang opini antara pemerintah Indonesia dan Malaysia yang begitu sengit. Malaysia dan Indonesia sepakat untuk metode negosiasi atau perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Hal ini terlihat dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan oleh perwakilan kedua negara. Presiden negara Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi berusaha untuk mencegah adanya konflik di antara kedua negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memiliki beberapa pertimbangan dalam menjalin hubungan damai dengan Malaysia pasca sengketa Ambalat. Pertama, Indonesia dan Malaysia memiliki kedekatan budaya dan sejarah yang telah terjalin ratusan tahun lalu serta perlu dijaga. Kedua, hubungan bilateral antara kedua pendiri ASEAN adalah pilar penting bagi ASEAN dan membantu perkembangannya yang pesat. Ketiga, 1,2 juta penduduk Indonesia di Malaysia, termasuk diantaranya 13.000 pelajar Indonesia, merupakan aset berharga bagi kedua negara. Usaha yang dilakukan kedua negara untuk menyelesaikan persengketaan mereka adalah dengan mengadakan perundingan diplomatis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persengketaan mereka. Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Abdullah Ahmad Badawi, memperkenalkan konsep Islam Hadari, yaitu 1. Adanya menghormati hukum internasional, kedaulatan negara, institusi internasional, dan integrasi wilayah. Kedua, ketika ada konflik, kita mengutamakan untuk negosiasi dan mencegah adanya penggunaan militer. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus peduli dan sadar bahwa masih banyak daerah-daerah perbatasan yang memiliki potensi alam melimpah yang hampir diakui oleh negara lain, dengan cara melestarikan dan menjaga budaya yang ada di perbatasan. Untuk itu, pemerintah harus terus memantau aktivitas-aktivitas di Blok Ambalat dengan lebih mengintensifkan patroli laut di wilayah Ambalat, dan juga mengedepankan negosiasi dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Perang adalah jalan terakhir yang kita lakukan untuk mencapai kepentingan nasional. Mempertahankan NKRI merupakan kewajiban kita sebagai suatu bangsa. Alasan opini tersebut, langkah yang paling tepat untuk menangani masalah ini adalah negosiasi. Jika ada masalah, baik itu masalah antar negara atau di dalam negara, kita harus melakukan negosiasi terlebih dahulu. Kita harus mempertemukan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melakukan negosiasi. Setelah melakukan negosiasi, barulah kita lihat apakah ada solusi atau jalan tengah dari permasalahan tersebut. Jika tidak ada, kita bawa ke ranah global atau PBB untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Terima kasih.